Ismi, jangan berantem di sini. Berantemnya di film Ikatan Darah aja. Mon Lovers, balik lagi barengan sama gue Akbari pastinya di montase, dan kalau mau lihat mereka berantem secara langsung real seperti apa, langsung aja lihat dari trailer yang satu ini. Let's go! Dipecat? Emangnya mereka nggak tahu kalau kamu itu mantan atlet nasional? Berdua. Lu tanggung sendiri ya? Cari siapa? Kalau sampai dia nggak bisa bayar utang-utangnya, Kalian semua cari rumah baru. Atau kasih gue 2 kali main sama adek lo. Aku akan menciptakan neraka. Sekarang lu pikirin gimana caranya supaya lu tuh lepas dari preman-preman yang ngejar lu, Bang. kalau mereka udah di sini berarti semua akses udah ketutup ya? Woi, stop kejar gue, orang baik-baik banget. Mega, tolong bawa kakak kamu pulang ya. Itu dia Mon Lovers, trailer dari film terbaru Wise Pictures, yaitu adalah Ikatan Darah. Benar-benar seru banget, menegangkan banget, dan pastinya gitu ya kalau kita sendiri nih penasaran gitu kan, gimana proses pembuatan filmnya, terus gimana perasaannya terlibat di film ini. Makanya langsung aja kita ngobrol bersama cast dari film Ikatan Darah. Ini dia ada Livi dan juga Ismi. Yeay! Hai. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Tidur cukup? Alhamdulillah cukup sih. Anda cukup, saya kurang sih. Oh iya? Tapi ya untuk acara ini saya hadir. Wah, respect. Oh, biasanya morning person atau enggak morning person? Morning person, satu. Kebutuhan. Tergantung kebutuhan, bener. Kak Ismi gimana? Aku morning person ya. Oh, oke. Kalau kamu tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Fleksibel, maksudnya fleksibel saya. Fleksibel. Berarti bisa aja kalau lagi mau bangun siang, bangun siang. Bener. Bener. Nah, tapi untuk syuting Ikatan Darah ini, kalian bangun pagi atau bangun siang nih? Tergantung jam callingan. Oke. Tapi kalau aku sih memang bangun pagi. Cuman kita syutingnya tuh ada yang dari jam 6 sampai jam 5 sore gitu. Oke. Ada juga yang memang ya paling malam tuh jam 10 nggak sih? Jam 10 ya, karena kebutuhannya malam. Datangnya bisa sore atau siang gitu. Jadi memang sesuai callingan aja. Oke, baik. Ini sebelum lebih jauh nih, boleh cerita lagi nggak? Waktu pertama kali tahu kalian terlibat di film ini, itu by casting atau emang langsung dihubungin langsung atau gimana ceritanya? Journey-nya seperti apa? Oke, aku waktu itu memang dihubungi untuk datang ke sana, casting. Kebetulan waktu itu langsung ketemu sama Iko Uwais. Terus di sana dikasih satu koreografi dan disuruh gerakin bareng sama Wise Team. Jadi itu proses casting yang aku lakukan di sana. Terus nggak lama Mas Atta dateng, ngeliat lagi apa yang udah aku lakukan sama Wise Team. Dan ya itulah proses castingnya. Oke, itu tahun berapa? Itu tahun 2024. Oh, wow. 2024. Tahun lalu ya? Iya. Oke, itu dari Livi nih ya, Mon Lovers ya. Sekarang kita cari tahu juga dari Kak Ismi gimana? Kalau aku sendiri justru karena udah pernah kerja bareng sama Wise Picture. Kebetulan waktu itu kita bikin film pendek. Gitu. Jadi kita udah selesai bikin film itu, terus ada film Ikatan Darah. Jadi sebelumnya aku nggak tahu ya, maksudnya akan terlibat di film Ikatan Darah juga gitu. Terus akhirnya dia telepon lah sama Bang Iko gitu, bisa join di situ, dan kebetulan
Ya, Wise Picture sih udah tahu ya, udah pernah ngerasain di film pendeknya dan sangat enak banget gitu kerja sama mereka itu, apalagi sama Wise Team juga. Terus kebetulan juga bersama Mas Tata, direkturnya, itu juga menjadi wishlist aku ketika aku bisa misalnya ditawarkan untuk bekerja sama dengan Mas Tata, karena aku udah pernah ngelihat beberapa filmnya dia dan aku jatuh hati banget sama karya-karya beliau gitu. Jadi ketika ada tawaran terus direkturnya Mas Tata, terlebih lagi Wise Picture, kita juga udah tahu ya actionnya seperti apa, jadi nggak ada alasan untuk aku menolak sih. Tapi kalau sekarang nih dari Livi sendiri, kamu belajar bela diri dari kapan, Vi? Aku sebetulnya tuh baru belajar bela diri, Bar. Kalau nggak salah tahun 2021 aku baru mulai belajar boxing. Seriusan? Iya, justru ya aku... Kamu nggak kelihatan baru belajar. Ya itu, ya alhamdulillah aku bertemu dengan tim-tim yang benar-benar ngebantu aku untuk kelihatannya capable menggerakkan suatu koreografi di dalam sebuah film gitu loh. Jadi memang ya kalau misalnya perjalanan aku belajar koreografi untuk kebutuhan film itu udah dari 2023 lah. Dan kebetulan di film Ikatan Darah ini ketemu sama Wise Team, mereka yang benar-benar punya kayak cheat supaya gimana caranya talent ini mudah menggerakkan koreografi untuk di kamera. Jadinya ya mungkin hal-hal kerjasama seperti itulah yang akhirnya membuat kita para talent kelihatan sangat wow. Sangar banget. Iya. Sangat banget ini lihat Mega di Ikatan Darah. Waduh. Wow, pokoknya. Serem ya. Oke. Jadi berbakat kerja sama tim gitu Betul. Baik. Itu kalau dari Livi. Kalau dari Kak Ismi gimana? Kamu belajar bela diri dari kapan? Belajar bela diri dari SMA ya. Oke. Udah lama sih. Itu apa? Dia kan boxing. Kalau aku silat sama Arnis. Oh, Arnis itu gimana? Arnis Kak? itu bela diri dari Filipina. Dia punya aplikasinya untuk senjatanya yaitu adalah baston. Baston itu apa itu? Baston nggak tahu juga aku, Kak. Baston itu adalah kayak toya tapi lebih ke pendek. Terus dia dua gitu. Kalau toya kan satu panjang, kalau ini tuh pendek-pendek tapi di aplikasinya maksudnya dua tangan gitu. Jadi untuk melatih otak kiri dan kanan gitu. Dan dia bisa diaplikasiin juga pakai dua pedang, pakai dua senjata, apapun itu bisa menjadi senjata gitu. Karena kan dia lebih menggerakkan kanan dan kiri kita punya tangan. Oke. Itu belajar seni bela dirinya. Belajar fight koreonya. Fight koreonya baru juga sih, tapi pada saat benar-benar ke film. Pada saat itu memang aku ada pernah tawaran bersama Kang Yayan gitu. Jadi Kang Yayan menawarkan aku untuk casting di sebuah film yang memang di luar, itu di Malaysia gitu. Castinglah ke sana, terus dari sana juga belajar juga bagaimana menggerakkan sebuah gerakan koreo, tapi ya di film karena berbeda kan ketika kita masuk ke film itu beda sama bela diri yang benar-benar fight di real gitu. Nah itu belajarnya pada saat di situ. Susah adaptasinya atau gimana? Adaptasinya lumayan susah karena kan bagaimana kita ya seakan-akan gitu kan kalau di kamera, jadi seakan-akan itu kayak pukulan itu bagaimana tidak menyakiti lawan gitu. Terus habis itu pukulan dan tendangannya juga cheat gitu, tapi itu harus terlihat real di kamera. Itu yang kita pelajari akhirnya. Baik. Itu ya, jadi penasaran ya One Lovers ya. Tapi sekarang kita akan kulik lebih dalam lagi tentang Ikatan Darahnya sendiri ini. Ikatan Darah sendiri ini sebenarnya mau cerita tentang apa sih filmnya? Oke. Ikatan Darah ini sebenarnya menceritakan tentang awalnya tuh dimulai dari seorang kakak yang namanya Bilal. Kebetulan jadi kakaknya aku. Aku di sini sebagai Mega di film Ikatan Darah. Si Bilal ini dia terjebak dalam hutang lah, yang akhirnya bikin dia dikejar. Pinjol dia? Ya pinjaman ya. Oke. Dikejar sama banyak preman dan kejaran itu bikin dia terjebak di suatu kampung. Oh, wow. Tugasnya Mega sebagai adiknya adalah bagaimana caranya membawa kakaknya itu keluar dari kampung itu dengan selamat. Itu pesan ibunya yang harus dilakukan. Itu di dalam film secara garis besar. Secara garis besar itu berarti ya. Dan kakaknya kamu itu, si Bilal tuh Derby Romero? Derby Romero, iya betul. Oh, keren. Nah, kalau Kak Ismi gimana? Berperan sebagai apa di film ini? Aku berperan sebagai Dini. Dini itu mantan atlet bela diri silat. Dia adalah temannya sahabat Mega.
Dimana seiring berjalannya waktu akhirnya kita dipertemukan lagi tapi dengan situasi yang berbeda gitu. Iya. Situasi yang berlawanan dimana aku bekerja di di gangster yang dimana itu akan menjadi maksudnya berlawanan lah dengan Mega gitu. Jadi akhirnya sebetulnya Dini itu punya dilema gitu, gimana Konflik batin dia. Iya, konflik batin, dimana dia harus melawan sahabatnya dia sendiri ataupun dia harus tetap ikut dalam pekerjaannya dia gitu di tempat yang memang berlawanan dengan sahabatnya sendiri. Tapi ya menariknya ya ketika itu terjadi kita jadi ada adegan fighting gitu. Kalau dari Livi gimana proses pendalaman karakter Mega gimana kamu? Wah, kebetulan kita punya saudara Mas Siddhartha Tata itu orangnya sangat open banget. Oke. Jadi memang ketika dikasih skrip, aku pelajari skrip itu, aku pelajari karakterku Mega. Lalu untuk lebih dalam lagi kita punya ibaratnya waktu untuk diskusi sangat panjang kepada saudara. Jadi Mas Tata tuh benar-benar kayak, oke, kamu mau nanya apa? Sini, tanya sama aku. Ayo kita ngobrol. Kamu mau bawa karakter seperti apa? Terus juga kebetulan kita punya acting coach yang ngebantu juga untuk melihat point of view karakter seperti apa, dan juga aku akuin cast yang lain ada Kak Abdurrahman Arif, ada Kak Derby, ada Agra, ada Mas Rifnu. Mereka itu banget ya. Iya. Mereka itu orang-orang yang sangat membantu kita untuk diskusi. Aku sebagai talent dalam karakter Mega ini banyak banget insight yang dikasih ke aku. Jadi akhirnya karakter yang aku buat, karakter yang ada, yang terbentuk itu adalah hasil dari buah pikiran ya para cast lain juga gitu loh. Itu sih caranya salah satunya. Oke. Ada nggak sih kayak bekal yang kamu paling matters gitu ya dari teman-teman semua pas kamu pakai di scene gitu mungkin? Moments before-nya gitu apa? Di scene yang kayak gimana gitu? Hampir iya sih, lebih kepada ya latar belakangnya. Bagaimana akhirnya aku lebih berpikir bagaimana si Mega ini melihat suatu konflik. Bagaimana cara dia untuk solving konflik-konflik yang ada. Jadi hasil diskusi kita semua, case itu yang membantu aku untuk membentuk pola pikir si Mega ini sebelum akhirnya dia bertindak. Kayak gitu sih. Baik. Terima kasih banyak nih ya. Seru ya. Tapi kalau challenge sendiri, kalau dari Kak Ismi paling challenging apa di film ini? Challenge-nya adalah mendekati Livi sebagai Iya lagi, kita kan soalnya sahabatan kan. Iya kan? Iya, kita tuh sahabatan. Terus aku tuh orangnya ya bisa dibilang introvert mentok. Oh iya, Jadi- kamu introvert. Iya, jadi Livi atau Mega? Livi. Oh, oke. nah terus karakter aku pribadi introvert. Jadi aku bukan tipe orang yang kalau datang ke suatu tempat aku akan nyapa semua orang, enggak. Aku datang, aku duduk, aku diem. Nah itu yang Kak Ismi jadi kayak gimana perasaan lu ya? Jadi memang cukup sulit ya pada saat itu karena aku juga belum kenal ya waktu itu, Iya, cuman kayak Pernah dengar ketemu terus doang, ya. pernah ketemu Tapi nggak di ngobrol. beberapa tempat tapi nggak yang bener-bener intens gitu. Iya. Terus pada saat dipertemukan di film Ikatan Darah, terus aku coba ngobrol sama dia tapi sulit gitu loh karena dia introvert banget. Terus Oh, jadi jawabannya cuma yes, no gitu doang kan? ya gimana Vi, apa kabar gitu-gitu, tapi Baik. nggak ada. Ya feedbacknya tuh kayak bener-bener lurus aja gitu straight di jawaban dia. Nah itu akhirnya kayak, duh gimana ya caranya kayak bisa untuk deketin dia gitu. Sedangkan di filmnya kan kita bener-bener sahabat dari kecil. Ya. Dan itu kan harus terlihat di visualnya Besti kan. abis tuh. Besti abis gitu. Dimana aku juga yang support dia gitu kalau di filmnya. Terus akhirnya ya udah aku bener-bener ngedeketin dia, terus kayak pacaran gitu PDKT. Kayak gimana kita gym bareng, akhirnya kita gym bareng. Iya, Terus iya. habis itu aku coba hangout bareng sama dia gitu. Kamu yang inisiasiin? Bener, inisiasi. Kayak aku bener-bener kayak chatting terus gitu loh. Ya aduh, harus menurunin ego nih gitu. Aku sampai kayak ini ngechat mulu balas apaan ya apa gitu. Kamunya kayak Iya, bingung karena kayak sendiri aduh deh. kok ini, cuman aku kayak iya aduh sadar dong ini kan lagi pendalaman karakter. Jadi aku harus membuka diri pada akhirnya gitu loh. Tapi akhirnya sekarang kita jadi bestie ya, Ci. Oh, beneran? Beneran, jadi sampai sekarang tuh bener-bener kayak intens banget. Kayak Iya. kalau misalkan untuk ada situasi apa gitu, kita sering sharing gitu. Tapi menurut lo gimana? Kita bener-bener jadi sahabatan lah gitu. Jadi ke bawah sampai sekarang gitu. Nice. Real. Jadi yang dibangun itu real gitu loh chemistry-nya. Bagus dong. Mas Tata seneng dong berarti? Seneng banget sih ya. Mempermudah ya. Iya, bener. Nah, tapi kalau dari kalian sendiri nih, ya Livi pernah ada film action juga, Bonnie itu kan sadis banget gitu.
Nah ini bedanya apa film Boni sama Ikatan Darah atau film-film kamu sebelumnya sama Ikatan Darah? Oke, kalau aku compare sama film yang sebelumnya, di Ikatan Darah ini jelas ini film yang berdarah-darah banget. Ini film penuh dengan bela diri atau scene perkelahian yang kasar. Jadi ya semoga memang film ini bertemu dengan orang-orang yang suka ya dengan film berantem penuh kekerasan, penuh muncratan darah, penuh hal-hal yang ibaratnya kalau kita sebagai manusia lihat itu kayak merinding gitu. Jadi ya compare untuk film sebelumnya ini jauh lebih scale gitu loh kesadisannya. Dari segi koreografi sendiri aku bisa bilang ya kita bekerja sama dengan Wise Team, mereka punya koreografi yang benar-benar unik, koreografi yang aku bisa bilang cantik dan ya walaupun itu menjadi challenge buat kita sebagai cast, tapi ketika kita nonton filmnya waktu itu pertama kali. Oh, kamu udah nonton? Kita udah pernah nonton. Kita kebetulan kan memang udah tayang di JAV pada Oh di JAV yang kemarin. Iya. di Indonesia. Pas tayang di JAV pertama kali untuk premier di Indonesia, itu kita semua tuh bener-bener yang kayak wah ternyata hasil keren ya gitu loh. Kita tuh nggak expect kalau ternyata apa yang kita gerakan jadi sekeren itu gitu loh. Dan ya lagi-lagi itu adalah kerjasama dari bagaimana koreografi itu dibuat, bagaimana kita menggerakkannya, bagaimana kawan main kita, bagaimana kamera itu bergerak. Jadi benar-benar ternyata hasilnya enak ditonton. Ini opini aku pribadi, kami pribadi ya. Semoga itu juga nyampe ya buat penonton nanti pas nonton gitu. Karena terbukti ketika kita nonton bareng di JAV itu, ketika scene itu selesai terus ngelihat ada adegan gore-nya itu semua tepuk tangan. Iya. Setiap scene fight merinding ya, sih rasanya. itu luar biasa sih. Makanya kita juga kayak merasakan adrenalin yang sangat luar biasa. Karena apalagi setiap koreo di film Ikatan Darah itu berbeda-beda tesnya. Iya. Gitu. Jadi misalkan kita di film Ikatan Darah yang Dini sama Mega itu kan ada lautan emosi ya di dalamnya, gak hanya pergerakan dari badan aja, tapi ada emosi yang memang di situ juga berantem gitu. Jadi penonton juga akan merasakan hal itu. Terus masuk lagi ke Korea berikutnya yang memang di situ mungkin brutalnya. Jadi penonton juga merasakan kebrutalannya dengan pegangan senjata yang berbeda-beda setiap karakternya. Itu yang menurut aku kayak menarik dan karakternya jadi hidup gitu ketika nonton di film Ikatan Darah. Nice. Ini proses syutingnya berapa lama? Prosesnya Satu setengah bulan. ya? Iya, 1 bulan setengah. Tapi sangat ini banget ya, disiplin dan waktunya itu benar-benar memanjakan kita. Dalam artian kita kayak film action yang brutal sekali ya kalau lihat di trailernya gitu. Tapi kita tidak merasakan kecapean ya Iya. pada saat syutingnya. Benar. Sehat banget ini. Sehat banget. Wow. Percaya nggak, kita sebelum jam 6 sore, kita tuh rata-rata udah pulang. Itu udah oke, selesai hari ini ya, ketemu lagi besok. 12 jam. Keren banget. Keren banget. Jadi Sampai semua tuh bingung fresh abis itu mau ngapain lagi gitu ya. Sampai kita kayak di Semarang ngapain lagi ya? Iya, kita tuh mau makan apa lagi? Itu sih. Di grup tuh kita gitu, malam ini makan apa ya gitu. Jadi Iya, bukan yang mikirin, jadi kita terlalu ya fun banget. Syutingnya tuh fun banget. Ini tuh maksudnya bukan hanya kita cast yang dimanjakan, tapi seluruh krunya. Padahal sebenarnya kalau kelar cepet kan mereka ya kalau produser pengen berhemat kan bisa narik scene gitu kan. Jadi bisa hemat, tapi ini emang biar sehat aja gitu ya. Biar sehat dan memang harusnya seperti itu. Benar gitu, sih. buat film gitu. Bener sih. Kan pada umumnya seperti itu. Ya, harusnya ya. Narik scene. Harusnya seperti itu. Tapi ya bener yang ini. Iya. Ya semoga ini bisa menjadi Standar cerminan baru, ya ya. untuk PH-PH lain untuk menciptakan film ya harusnya seperti ini. Jadi juga bukan hanya kita bekerja tapi juga menyehatkan badan kita gitu. Iya benar-benar. Proses workshop berapa lama? Kalau workshop 2 sampai 3 bulan. Iya. Oh berarti kamu abis yang screen test tadi langsung workshop, langsung syuting di tahun yang sama semuanya? Di tahun yang sama. Iya, tahun yang sama. Nah itu mungkin karena memang maksudnya karena proses syutingnya juga cepat, itu karena workshopnya juga lama gitu. Iya. Jadi kita itu pada saat workshop itu mempersiapkan sedetail mungkin sama halnya kayak waktu di syuting. Misalkan kita workshop nih adegan-adegan apa aja yang akan di shot itu. Nah itu sama yang akan terlihat nantinya di syutingnya juga gitu. Iya. Kita menggerakkan pergerakan yang memang di workshop sama, terus di syutingnya juga aplikasinya juga sama gitu.
Iya, jadi ketika efektif ya. benar syutingnya efektif, kita nggak kebuang waktu banyak lagi gitu loh. Makanya tadi bisa kita pulang jam 6 sore udah pulang karena kita sudah berlatih sebetulnya 2-3 bulan sebelumnya. Oh, dan bukan hanya kita aja sebagai aktor menjadi workshop di latihan-latihan di tempat Wise Team, tapi kameranya juga ikut. Iya. Kameramennya juga. Iya. Jadi nggak hanya untuk kayak di lokasi aja ya nanti gitu, enggak. Tapi mereka maksudnya sebagai kameramen juga benar-benar tahu, oh di workshop ini angle-nya akan seperti apa gitu. Terus habis itu pergerakannya akan seperti apa. Jadi ya sangat-sangat. Itu jadi kayak langsung kayak syuting video board gitu dong berarti? Yes, betul video. Oh gitu? Jadi sama gitu. Keren banget ya? Ya jadi enak ya kita-kitanya gitu. Bagus banget. Itulah Wise Picture dan Wise Team, sangat luar biasa. Mantap. Dan sekarang kita akan masuk ke segmen games. Yes, ini dia. Ini kita sudah masuk segmen games. Kalian boleh langsung merespon dari pertanyaan yang ada. Ini seandainya aku menjadi kru di balik layar, apa yang akan aku buat untuk film ini? Wah, gimana ya? Agak bingung nih. Soalnya kita dari kemarin juga solid banget kan kru cast-nya. Tapi kalau jadi kru di balik layar, apa yang akan dibuat di film ini? Kayak seru nih kalau film ini langsung dibikinin Ikatan Darah 2, Ikatan Darah 3, Ikatan Darah 4. Udah langsung ya ada. Ini yang sama ya? Iya. Jadi kontrak panjang gitu ya? Tuh, maunya sih gitu. Ikatan Darah Cinematic Universe. Oke. Baik. Berikutnya nih pertanyaannya. Seandainya aku jadi sutradara di film Ikatan Darah, adegan mana yang akan jadi best scene? Deg-deg, deg-deg. Hampir semua sih, karena bagus. Percaya deh, kamu harus nonton film Ikatan Darah, jadi akan benar-benar kelihatan, oh emang iya sih. Semua scene-nya sangat kesadisannya, semuanya itu karakternya juga berbeda-beda. Emang Mas Tata sih bagus sekali sih untuk menjadi director yang bukan hanya membangun karakter dari setiap karakternya itu sendiri di sebuah film, tapi juga membangun kesulitan di luar film itu sendiri gitu. Kayak misalkan krunya juga benar-benar solid, saling support. Jadi benar-benar seikatan darah lah gitu. Iya, betul. Kita keluarga tapi benar-benar seikatan darah kita ngerasain. Ikatan Darah juga ya? Iya, itu berkat Mas Tata tuh. Luar biasa. Baik. Betul, betul. Kamu? Tambahan? Saya retweet lagi. Oh, itu lagi sih, iya. Seandainya Ya. aku jadi editor di film Ikatan Darah, apa yang akan aku touch up? Aku jadi editor. Kalau aku bisa masukin filter mempercantik wajah, aku masukin. Oh, oke. Karena pribadi gini, aku sama Ismi kita tuh kan aku Ismi sama Ibu Lydia Kando, kita lah perempuan tiga-tiganya yang ada di film itu. Sisanya laki-laki semua. Oh gitu. Nah, jadi kayak we wish kita bisa terlihat sangat cantik di sana. Tapi kebetulan ini genre film yang memang bukan film tentang cantik-cantikan. Ya kita tampil apa adanya gitu. Cuma kita sebagai perempuan kalau bisa sebagai editor ya cantikin muka kita masing-masing sih. Tetep ya. Filter ada nggak filter? Iya, tempel aja tempel. Kita tambahin botox di kanan, Dana Salmon di sini. Gitu ya. Oke, siap. Berikutnya nih ya. Seandainya aku jadi koreografer di film Ikatan Darah, setnya mau di mana? Setnya di tengah sawah kayaknya menarik ya. Sawah. Ya sekalian aja gitu kotor-kotoran gitu, guling-gulingan gitu. Bener. Dan lokalnya juga ada. Indonesia kan Oke. maksudnya Seru juga dekat. sih berantam di sawah ya. Iya, Iya. betul. Terus gerbuan-gerbuan padi gitu kan. Iya. Padi itu ya. Senjatanya pakai padi tuh. Naik kerbau gitu kan. Kan abis berantem tau udah kekumpul satu karung kan beras. Lumayan. Lumayan, kan? Lumayan. Lumayan, bener. Oke, itu ya di sawah guys. Seandainya aku jadi unit film di Ikatan Darah, menu makanan apa yang wajib ada untuk para kru dan cast? Wah, Semua ya. Yang menyehatkan badan kita gitu. Oh, kalian makannya sehat semua di situ. Sehat sih. sehat. Oh, ini yang berbeda dari syutingan lain dong berarti. Ya, dari segi waktu, kedisiplinan gitu kan. Kata ini diperhatikan tuh. Iya. Kan, Oh, wow. kan, gitu. Kayak kita mau makan buah apa gitu hari ini gitu. Oke. Makanan itu sangat penting ya, karena kalau misalkan kita makanannya juga kurang cranky kan, apalagi Iya, tuh, kan benar, kasihan benar, banget kan, benar. maksudnya dalam artian kan dia udah
angkat-angkat, terus ini benerin lampu itu kan berat banget. Apalagi kita syutingnya juga naik turun ya lokasinya. Iya. Itu memerlukan carbo loading yang banyak. Bener. Itu jadi makanannya juga harus sehat. Kebetulan di Semarang juga makanannya enak-enak ya. Bener, makanannya tuh udah enak-enak. Jadi kita kayak kadang, jadi memang disediain makanan yang sudah enak. Kita mau pilih apa dekat saya juga udah banyak makanan enak. Jadi kita cukup sangat dimanjakan di sana gitu loh. Oke. Jadi pengen langsung ikatan darah 2 gitu kan maksudnya? Iya, 2. Boleh nggak 5? Iya, nggak apa-apa langsung kontraknya kalau udah ada langsung. Iya, boleh Mas Tata. Tertarik nggak mau ikutan? Saya mau daftar casting. Nanti ada adegannya tadi kan lanjutan di Iya, booking betul. Oh, bener. Ini salah satu castingnya. Bisa aja Supaya siap. bisa berlihat sama Bang Iko ya. Oh bener. Bugil juga nih. Bener juga. Oke, berikutnya nih ya sekarang Ismi dan Livi boleh dong kasih tahu lagi nih, remind lagi ke Mon Lovers kira-kira nih kapan tanggalnya dan bisa ditonton mulai di mana aja gitu buat sama Mon Lovers boleh. Oke, Moon Lovers. Film Ikatan Darah akan tayang mulai tanggal 30 April 2026 di bioskop kesayangan Anda. Manapun, layar lebar. Oke, Jangan lupa nonton. Mantap, itu dia. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Ismi. Terima kasih banyak. Mantap sekali dan seru banget gitu ya teman-teman dari Ikatan Darah sudah hadir di Montase. Dan pastinya buat Mon Lovers jangan biarin waktu nonton lo keganggu sama kuota yang lagi kritis. Jadi makanya langsung aja pakai simpati seru nonton. Ini 40 GB cuma 105.000 aja, bisa dipakai buat 30 hari. Kuota gede, nonton lancar, langsung aktifin aja di My Telkomsel atau langsung akses ke bintang 363 bintang 0 pagar sekarang juga. So, saya Akbari mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi bersama Livi dan Ismi. Buat Mon Lovers sudah menonton, jangan lupa langsung buruan langsung di booking tiketnya, nonton Ikatan Darah lah. Let's go!